Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Hari ini kita mau mendengarkan bacaan dari Yohanes 15 ayat 9 sampai 11. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Sebelum berbicara lebih banyak tentang sabda ini, saya mau berterima kasih kepada Bapak Ibu, teman-teman semua yang sudi menonton atau mengikuti video ini. Saya merasa senang juga, meskipun sangat sederhana, tidak disertai dengan teknik-teknik berretorika. Bagaimana supaya orang yakin dengan kata-kata ini, tetapi ada saja orang yang mau menonton. Maka saya berterima kasih. Seperti yang saya katakan, sekurang-kurangnya kita mendengarkan sabda ini. Karena itulah biasanya saya baca di awal bacaan ini. Sehingga kalau pun rasanya tidak ingin mengikuti lebih panjang lagi video ini, sekurang-kurangnya di bagian awal kita sudah mendengarkan sabda. Begitu ya. Nah, ini berbicara tentang kasih. Kasih yang ada di dalam Allah itu sendiri dan kasih itu yang terpancar kepada kita manusia. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Satu hal penting menurut saya yang ditawarkan oleh bacaan ini adalah meyakinkan kita supaya ada perasaan dikasihi di dalam hati. Bacaan ini membantu kita untuk lebih yakin bahwa ada yang mengasihi saya, mengasihi Bapak Ibu. Ada yang menyertai orang-orang yang merasa kesepian, yang pernah mengalami kesendirian yang mendalam, merasa terasing. Perasaan dikasih ini sangat berharga, begitu ya. Karena tahu rasanya bagaimana kesepian itu. Bagaimana rasanya tidak punya teman di perantauan, tidak punya sahabat dekat, bukan karena selalu berdosa atau tidak cakap bergaul, bukan selalu karena itu. Tapi orang bisa saja tidak memiliki teman dekat karena tidak cocok. Atau memang tidak punya kemampuan berelasi, bukan dari dirinya tidak mau, tapi rasanya tidak nyaman untuk selalu dekat dengan orang lain atau mencari teman baru pada usia tertentu. Orang-orang bisa saja mengalami kesepian. Bahkan orang yang sudah menikah juga kadang mengalami kesepian. Karena relasi yang dibangun tidak sehangat yang dibayangkan. Kedekatan dengan pasangan itu tidak seperti yang dipikirkan sebelumnya, menjadi kering. Nah, bagi orang-orang semacam ini, saya pikir perasaan dikasihi itu jauh lebih semakin berharga, begitulah. Nah, dengan membaca bacaan ini, kita mau dibawa untuk semakin yakin saya dikasihi. Karena itu saya bersyukur ada yang mengasihi saya. Itulah Kristus. Dan Kristus mengasihi saya karena Bapa yang pertama sudah menunjukkan kasih itu. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Pengalaman dikasihi ini penting. Nanti kita bisa berbicara tentang akhirnya saya yang mengalami kasih Tuhan tidak karena terpaksa, tidak karena
idealisme, tetapi karena pengalaman membagikan kasih kepada orang lain. Yesus mengasihi kita seperti Bapa mengasihi dia. Dia punya pengalaman dikasihi. Nah, mungkin kita punya pengalaman tentang masa lalu yang berbeda-beda ya. Ada yang masa kecilnya penuh dengan kedekatan, kehangatan, keintiman. Mereka terbantu untuk mengenal lebih cepat, lebih nyata kasih Allah itu lewat orang tua, lewat keluarganya. Maka diharapkan, dibayangkan bahwa orang semacam itu juga membagikan kasih yang serupa di tengah keluarganya. Misalnya di masa kecil dia mengalami itu, keluarga yang penuh kasih, yang hangat, yang intim. Nanti setelah dia berkeluarga diharapkan dia menjadi seorang bapak keluarga atau ibu keluarga yang mampu mengasihi keluarganya. Karena dia punya pengalaman untuk itu. Nah, yang penting yang pertama adalah perasaan dikasihi. Dan kasih yang kita bahas di sini bukan pada level psikologis dalam arti dengan orang lain yang di sekitar, tetapi pengalaman spiritual. Yang mengasihi saya ini bukan main-main. Dia yang berkuasa atas hidupku. Yang saya berasal darinya dan nanti kembali padanya. Dia itu mengasihi saya. Nah, Yesus menyertakan juga di sini bagaimana caranya mengalami kasih itu. Jika kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Kata jika di sini bukan mau mengatakan bahwa kasih Yesus bersyarat. Karena Yesus mengasihi kita itu katanya seperti matahari yang terbit bagi orang baik juga bagi orang jahat. Jadi bukan karena kita baik, bukan karena kita menuruti perintah Allah, maka ada kasih. Kasih ada. Tetapi kita menuruti supaya kita tinggal di dalam kasih itu. Sudah ada kasih itu. Tetapi bagaimana caranya untuk menjangkaunya? Menuruti perintah Yesus sendiri. Perintah yang mana? Kembali perintah untuk saling mengasihi. Dan semua norma-norma kebaikan yang ditawarkan, yang gereja hari demi hari tawarkan, perkenalkan. Nah, jadi jika kamu menuruti perintahku, ini syarat bukan untuk demi adanya kasih itu. Kasih itu sudah ada. Tetapi demi kesanggupan kita atau kehadiran kita pada kasih itu sendiri. Tinggal di dalam kasih itu. Maka tak heran mengapa ada orang sepertinya sangat religius, terkesan baik semua, tetapi tidak memiliki kasih karena tidak menuruti perintah Tuhan. Kalau saya tidak menuruti perintah Tuhan, tidak mengalami kasih itu. Meskipun kasih itu selalu ada. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Seperti itulah kita menuruti perintah Yesus sendiri. Maka apa arti kehadiran Yesus? Dari pihak Allah itu tampilan yang nyata. Begitu ya, yang real. Siapa Allah itu? Siapa yang pernah melihat wajahnya? Tak seorang pun. Tetapi dialah yang hadir kemudian menunjukkan inilah Allah itu. Lalu kita yang melihatnya menemukan, oh beginilah cara yang manusia bisa lakukan untuk dekat dengan Allah. Karena Yesus itu serentak manusia juga Allah. Nah, menuruti perintah adalah syarat supaya mengalami, bukan supaya ada kasih itu, tetapi supaya mengalami kasih itu. Dan semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh.
kepenuhan sukacita. Sukacita yang penuh, kita bayangkan begini, kalau ini sudah kita miliki, tidak ada lagi yang si manca nulla, kata orang Italia. Tak ada yang kurang. Karena ini adalah kebahagiaan tertinggi yang seorang bisa dapatkan. Maka bisa kita bayangkan, mengapa rasanya sepertinya saya tidak sedih, tidak ada masalah, tidak ada kesulitan, tetapi mengapa seperti tidak penuh perasaan, tidak, kesenangan ini seperti belum puncaknya, karena sukacita yang paling penuh itu belum kita rasakan sebagaimana kita merasakan sukacita yang dari Yesus sendiri. Karena mengalami dikasihi dan akhirnya membagikan kasih itu sebagai efek, sebagai bagian ekspresi dari pengalaman dikasihi itu. Agak panjang sebenarnya, bisa disederhanakan pengalaman dikasihi yang mau disampaikan di sini. Orang yang mampu mengalami, memiliki perasaan dikasihi, memiliki bekal untuk mengasihi dirinya sendiri dan orang lain. Bagian ini menekankan kepada kita untuk mengalami kasih itu. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini. Dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.